HP saya itu sangat jadul ya. Kemudian saya memilih untuk mendapatkan HP yang baru. Karena memang pekerjaan saya sebagai pendidik anak usia dini, HP saya itu sangat jadul ya. Kemudian saya mempunyai impian saya harus bisa membeli HP dari hasil kerja saya sendiri. Kemudian saya ditawarkan untuk masuk di Biwitred ini dan alhamdulillah atas izin dari Allah perlahan-lahan saya bisa mengumpulkan keuntungan dari Biwitred ini. Dan untuk teman-temanku sekalian jangan ragu. Mari kita kembangkan jaringan kita fokus di Biwitred dan kita rubah mindset kita. Ketika kita menginginkan perubahan dalam hidup kita, maka kita akan menjalani berbagai macam proses. Dan ketika proses itu berjalan, maka akhirnya apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Om Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat super sekali kawan-kawan ya, pemaparan testimoni dari Ibu Siti Masila. Ya, mantap. Oke kawan-kawan, karena saya pantau dan ternyata Ibu Dewi saat ini sinyalnya kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja karena masih ada serikandi yang lain. Oke kawan-kawan, kita akan mendengarkan statement dari orang yang sangat luar biasa juga, tentunya dari Jawa Timur kali ini kawan-kawan. Dia mempunyai impian dan tekad yang sangat terukur dan sangat insya Allah bisa terwujud jika beliau berada di BWT. Siapakah dia? Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Maria. Spotlight ini milik Anda. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Biwitred pasti percaya. Semut hitam berani itu ajaib. Teman-teman, saya ini sangat bersyukur ketemu sama namanya Pak Ibu. Pak Ibu ini orangnya saya sekali gagal di Biwitred. Waktu saya mengadakan pertama kali saya datang itu saya nawarin bisnis ke dia. Ternyata saya malah diprospek. Saya cuma dibilang gini, Ibu punya uang 19,5. Oh punya Pak. Oke. Dikasihkan saya waktu itu sekitar Oktober kalau tidak November. Tanpa pengetahuan saya langsung dia masukkan nama, email, handphone, langsung dimasukkan ke saya. Apa ini Pak? Bu, ini ada bisnis kecil untuk orang-orang kecil yang di bawah penghasilan minimum, upah minimum. Oh iya? Lalu waktu itu saya sama teman saya bawa. Oke. Akhirnya kita join saya sama Pak Rizky. Lalu kita mengadakan OPP. Pertama kali Surabaya mengadakan OPP, pakai surat undangan ala kadarnya, persiapannya juga kurang matang, tapi kita nekat. Yang datang nggak sampai 100 orang. Tapi ya sudah puji Tuhan, nggak apa-apa dijalani aja. Sampai akhirnya kita ketemu sama namanya Pak Yusuf. Di ngomong yakinkan saya bingung. Saya ini bukan orang multi level. Saya ibu rumah tangga biasa, tapi saya kebetulan kerja di properti. Tapi saya melihat Pak Edo ini. Pak Edo ini teman saya kenal ya lumayan enggak. Dia itu semua sudah dari kehendak yang Maha Kuasa. 20 lebih. Mereka gabung semua. Tapi mereka nggak tahu arahnya tuh kemana Biwitred itu. Nah, waktu itu join cuma 21.000. Setelah join, kita ditinggal sama Pak Edo. Maaf ya Pak Edo ya. Karena Pak Edo lagi menjalankan yang di Pati. Nah, dalam perjalanan ini saya nggak punya arah, saya bingung.
nawari siapa, caranya bagaimana, masih blank sama sekali. Tapi karena Pak Edo tidak putus asa, dia ngebel saya, ayo Bu, cari orang lagi. Cari orang yang mau berkomitmen. Ternyata yang nyantol cuma Bu Novi, satu, dan orang satu yang namanya Bu Enis. Oke, setelah itu kita coba lagi, gagal lagi. Tapi saya nggak putus asa gitu, saya tetap jalan pelan-pelan gitu, sambil mikir apa sih Dewi ini gitu. Saya kerja di properti juga, tapi saya masih tetap terus ngomong sama BWT gitu. Nah ini waktu itu punya uang, saya punya 100 koin, masukkan, oke masuk, waktu itu harga kalau nggak salah 27.000. Setelah saya masuk, setelah dia masuk, saya lihat di saya, lumayan ya. Waktu itu bonusnya enggak sampai 8.000, masih sekitar 2.000 atau 3.000. Ya untung lah bisa berkembang uangnya. Ternyata masih gagal lagi. Pertemuan di panti pun masih gagal. Saya ini kebetulan, saya juga seorang ketua yayasannya panti asuhan. Saya melihat anak panti ini, dia ini perlu masa depan. Jadi untuk anak-anak itu, kita harus menyiapkan mereka masa depan itu bukan hanya sekarang, tapi untuk sampai dia dewasa, sampai dia punya keluarga, tapi bisa membimbing adiknya yang di panti itu. Nah, terus suster, waktu itu pemimpinnya suster, saya bilang, terus dimasukkan semua, anak kecil itu dimasukkan semua. Tapi ya nggak tahu jalannya gimana. Akhirnya, suster sendiri masukkan 100 koin dari uangnya panti, dimasukkan di situ. Nah, setelah itu masih nggak dipercaya lagi. Gagal. Aduh, nah ya sudah, saya terang aja. Setelah Pak Edo pulang dari Pati, setelah dia sukses di acaranya waktu mau ke Jogja, Pak, dia bakar saya lagi. Luar biasa Pak Edo. Saya ditelepon, ayo Bu, 6 bulan Bu, kalau enggak tinggalkan saja. Saya gini, oke, saya coba lagi. Ternyata bonus saya kok tambah. Nah, terus akhirnya ketemu sama namanya Pak Karyadi. Pak Karyadi ini seorang yang sudah tua, umur 80 tahun. 79 tahun, kebetulan juga dia Pak bisnis. Ayo Pak, ketemu di WTC. Oke, ketemu waktu itu ada Pak Edo sama Pak Gunawan. Saya waktu itu dia mau join ke saya bilang enggak Pak, tak kasihkan Pak Gunawan, saya mau bantu Pak Gunawan. Oke, dengan persetujuan akhirnya bergabung. Waktu itu harganya kalau nggak salah 9. Ternyata Gayung bersambut bulan Desember itu waktu itu bergabung. Bulan Januari dia ngajak teman, waktu itu saya nekat untuk open table talk di WTC. Pengalaman sendirian di situ, nggak ngerti lingkungannya gimana, tapi saya nekat. Dari Pak Haryanto ini saya mengerti bahwa plafonnya BWT ini bisa mengalahkan plafon tempat lain. Jadi saya bangga dan saya harus bisa membuat Surabaya menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih ya Pak ya. Sekian, semoga jadi pengalaman. BWT pasti berjaya.